Apa katamu tentang aku? Itu adalah tema atau judul perenungan kita pada hari ini. Diambil dari Markus 8 ayat 27 sampai 38. Mari kita melihat bagian per bagian dari ayat-ayat ini. Tolong dibantu di next saja. Di ayat yang ke-27 di bagian awal kita melihat di sana bahwa dikatakan kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Bapak Ibu dan juga saudara-saudara, minggu kemarin kita sudah belajar tentang ketabahan dalam berharap. Dengan belajar dari ujian yang diberikan Yesus kepada seorang perempuan Siro-Fenisia. Perempuan ini adalah seorang ibu dari seorang anak perempuan. Anak perempuan ini sakit dan ibu ini datang kepada Yesus. Tentu dengan pengharapan besar agar Yesus menyembuhkan anak perempuannya. Tetapi kemudian Yesus memberikan ujian kepadanya untuk mengetahui seberapa kuat dan tabah ibu ini dalam menghadapi suatu masalah. Ujian Yesus itu menentukan seberapa hasil dari pengharapan ibu ini. Lalu kita pun diajak untuk tetap kuat, tetap berpenuh pengharapan, tetap tabah dalam pengharapan kita. Di mana pengharapan kita itu adalah bersama dengan Yesus. Maka minggu ini kita belajar seperti apakah Yesus itu. Dengan panduan tema, apa katamu tentang aku? Lanjut. Kemudian di tengah jalan, ia, yaitu Yesus, bertanya kepada murid-muridnya. Katanya, kata orang, siapakah aku ini? Di Markus, beberapa bagian sebelum bacaan kita ini, atau setelah bacaan kemarin, kita dapat atau kita bisa mendapati berbagai hal. Yesus sudah melakukan beberapa mukjizat. Ia menyembuhkan orang yang sakit, bahkan memberi makan 4.000 orang. Ya, di Markus dikatakan 4.000 orang. Memberi pengajaran yang benar kepada banyak orang. Saatnya kini Yesus mengetahui apa kata orang tentang dia. Lanjut. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Murid-muridnya memberikan pandangan orang lain atau pandangan orang banyak tentang Yesus. Pernyataan murid-murid Yesus ini mengulang apa yang dikatakan orang-orang di Markus 6 ayat 14 sampai 15. Lanjut. Ada orang yang mengatakan bahwa Yesus adalah Yohanes Pembaptis yang sudah dibunuh oleh perintah Herodes dan bangkit kembali. Kita bisa membacanya di Markus 6 ayat 14. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus sebab namanya sudah terkenal. Dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Banyak orang menganggap bahwa setelah kematian Yohanes Pembaptis, Yesus dianggap sebagai Yohanes Pembaptis yang bangkit setelah kematiannya. Lalu ada orang yang mengatakan bahwa Yesus adalah Elia atau nabi-nabi yang dahulu.
di Markus 6 ayat 15. Yang lain mengatakan dia itu Elia, yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi, sama seperti nabi yang dahulu. Kenapa orang Israel mengatakan bahwa Yesus itu Elia? Bahkan Yohanes Pembaptis pun pernah ditanya, apakah engkau itu Elia? Orang Yahudi punya satu pemahaman bahwa Elia akan bangkit lagi, akan datang di kemudian hari. Itu seperti disampaikan di Maleakhi 4 ayat 5. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Lanjut. Mendengar jawaban dari orang-orang atau dari murid-muridnya tentang pendapat orang-orang bagaimana Yesus itu atau siapa Yesus itu, ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Dalam buku 100 tokoh paling berpengaruh sepanjang masa, tulisan Michael H. Hart, ia menempatkan Yesus pada posisi ketiga. Ya, ia menempatkan bukan pada posisi pertama tetapi posisi ketiga. Orang paling berpengaruh. Memang buku ini bisa dibilang kontroversial, apalagi buat kita. Tanpa harus setuju dengan penilaian dari Michael H. Hart tersebut, saya menghargai usaha beliau untuk mengumpulkan 100 tokoh paling berpengaruh sepanjang masa. Tetapi tentu saja saya tidak setuju dengan pendapat beliau. Alasan utama saya adalah karena Michael H. Hart melihat bahwa Yesus hanya manusia biasa. Paling-paling ia menganggap Yesus hanyalah seorang guru, seorang teladan moral yang besar, bukan Allah seperti diimani orang Kristen. Apalagi jika dijadikan ukuran atau apalagi yang untuk mengukurnya adalah pengaruh dari sisi politik. Tentu Yesus tidak besar pengaruhnya secara politik atau kalah besar dibandingkan dengan tokoh lain yang dianggap lebih berpengaruh. Poin utama dari banyak orang menganggap Yesus adalah ia hanyalah seorang guru agama, pendiri kekristenan, pengajar dan teladan moral yang baik. Bahkan pada masa Kristus pun berada di dunia, banyak orang gagal untuk memahami siapa Yesus sebenarnya. Ia hanya dianggap sebagai Yohanes Pembaptis yang bangkit kembali. Atau ada yang bilang bahwa dia adalah Elia yang sudah dinubuatkan. Atau salah satu dari nabi-nabi dalam perjanjian lama. Dalam pemahaman yang semacam ini, kemudian Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Sebuah pertanyaan yang mengharuskan jawaban pengenalan pribadi, bukan hanya dari kata orang saja. Lanjut. Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Ketika ditanya apa pendapatnya tentang Yesus, Petrus menjawab bahwa Yesus adalah Mesias. Lalu jika pertanyaan yang sama ditanyakan kepada kita, apa jawab kita? Apakah sama seperti Petrus ataukah ada jawaban yang lain? Sebenarnya saya mempersiapkan sebuah survei singkat untuk dapat kita isi bersama, tapi saya takutnya nanti jadi agak cukup lama, jadi saya mencoba meringkas apa kemungkinan jawaban kita. Mungkin kita menjawab, Yesus adalah juru selamat kita. Panduan ayatnya bisa saja kita baca dari Kisah 13 ayat 23. Tolong dilanjut. Kisah Para Rasul 13 ayat 23 mengatakan, "Dan dari keturunannya lah
sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Ya, memang ada banyak ayat-ayat di dalam Alkitab yang menyatakan bahwa Yesus adalah juru selamat. Saya hanya mengambil satu ayat saja. Dan bisa jadi jawaban kita, siapakah Yesus itu adalah juru selamat kita? Atau jawaban yang lain? Lanjut. Jawaban kita mungkin sama seperti Petrus tadi. Yesus adalah Kristus atau Mesias atau Al-Masih, yaitu yang diurapi. Ketika Yesus membaca gulungan kitab Yesaya di Lukas 4 ayat 18 sampai 21 yang bisa kita baca di slide ini. Lukas 4 ayat 18 sampai 21 mengatakan, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan telah datang. Itu tadi kutipan dari Yesaya yang dibaca oleh Yesus. Kemudian di ayat selanjutnya, ayat 20, kemudian Yesus menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Ayat 21 memberi perhatian khusus. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa Yesus sendiri juga mengklaim dirinya adalah Mesias yang dijanjikan. Mesias yang sudah dinubuatkan di perjanjian lama, diklaim oleh Yesus bahwa pada hari ia membaca nas Yesaya itu, atau pada saat kedatangannya, nas itu digenapi. Ada lagi mungkin di antara kita yang akan menjawab Yesus adalah Tuhan. Ada dua pengertian sebenarnya tentang kata Tuhan ini. Pertama adalah sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Lalu pengertian kedua adalah penyebutan secara sopan untuk Allah yang Maha Ada. Jadi di perjanjian lama atau orang-orang Yahudi menyebut Allah itu, yaitu Yahweh, meskipun penyebutan ini juga tidak selamanya tepat. Yahweh itu dipanggil dengan nama Tuhan, karena orang Yahudi sangat menghormati nama itu. Maka dia menyebutnya dengan kesopanan penuh. Jadi ada pengertian bahwa Tuhan itu adalah Sang Penguasa. Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku, kepada Yesus, telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Seorang penguasa disebut Tuan. Kalau kekuasaannya meliputi segala di surga dan di bumi, dia disebut Tuhan. Atau ada juga yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri. Lanjut. Yaitu Sang Firman, pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Jadi Allah adalah disebut anak Allah, Sang Firman, atau juga Allah sendiri. Yohanes 1 ayat 14 mengatakan, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Atau juga
di Yohanes 14 ayat 9. Ketika ditanya salah satu muridnya, Yesus menjawab, "Barang siapa telah melihat aku katanya, ia telah melihat Bapa." Ini adalah sebuah penggenapan dari Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Tuhan sendiri, katanya. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel, Allah beserta kita. Di dalam Yesus, Allah beserta kita. Karena Allah menyatakan dirinya di dalam Yesus. Atau ada pendapat lain. Misalnya saja, lanjut. Ada orang yang menyebut Yesus itu guru. Di Yohanes 13 ayat 13 dikatakan, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan." Yesus sendiri mengatakan bahwa akulah guru dan Tuhan. Jadi jika ada orang yang mengatakan Yesus adalah guru, ya itu jawaban yang tepat juga. Dan mungkin masih ada jawaban-jawaban yang lain. Misalnya jawaban bahwa Yesus adalah Bapa yang baik, sahabat yang setia, gembala, dan lain-lain. Ada begitu banyak jawaban kita, siapakah Yesus itu buat kita. Lanjut. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Ini adalah respon Tuhan Yesus ketika mendengar jawaban Petrus di ayat sebelumnya, bahwa Petrus mengatakan Yesus adalah Mesias. Tetapi mengapa justru Yesus melarang, bahkan melarang dengan keras untuk tidak memberitahukan kepada siapapun tentang jawaban Petrus itu? Bukankah jawaban Petrus itu benar? Petrus tidak salah menyebut Yesus adalah Mesias. Tetapi Yesus sesungguhnya tahu motif apa dari jawaban Petrus. Petrus mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias punya motif yang berbeda dari konsep Yesus sendiri tentang Mesias itu. Kita bisa melihat di ayat selanjutnya. Next. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Yesus menyampaikan konsep yang benar tentang Mesias itu, atau salah satu poin yang murid-muridnya atau bahkan orang-orang lain lupa tentang Mesias adalah bahwa Mesias itu harus menderita. Dia ditolak, bahkan dibunuh. Maka konsep Mesias orang Yahudi dikritik oleh Yesus. Bahkan Petrus pun ketika mendengar hal itu, dia kemudian bereaksi juga. Dia menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya. Sungguh ini terjadi karena konsep tentang Mesias Petrus itu berbeda dengan konsep Mesiasnya Yesus. Petrus menganggap bahwa Mesias itu akan mendirikan kerajaan yang besar, akan membebaskan orang Israel atau orang Yahudi. Tetapi konsep kerajaan Allah itu
berbeda seperti yang dipahami oleh orang kebanyakan. Orang kebanyakan hanya menempatkan Mesias adalah Mesias politik yang membebaskan bangsa Yahudi dari penguasaan Romawi, mendirikan negara yang merdeka, berkuasa atas seluruh dunia. Bahkan bisa saja alasan Petrus ini ketika mengikuti Yesus karena Petrus tahu bahwa Yesus adalah Mesias, maka ia punya harapan ketika kerajaan yang diharapkan oleh orang-orang Yahudi itu muncul atau berdiri di atas kekuasaan Mesias, maka Petrus bisa saja punya harapan ia menjadi salah satu pejabat yang penting, pejabat yang berkuasa. Inilah konsep yang dimiliki orang Yahudi, juga diwakili oleh para murid Yesus pada saat itu. Sebuah konsep kerajaan Allah yang berbeda dengan konsep Yesus. Perenungan yang sama pun mestinya kita lakukan. Apakah selama ini kita mengenal Yesus, mengenal konsep-konsep tentang Yesus, atau konsep-konsep gelar-gelar Yesus itu secara berbeda dari yang dipahami atau yang diajarkan oleh Yesus sendiri? Misalnya, tadi kita mengatakan bahwa Yesus adalah juru selamat. Pertanyaannya, apakah karena kita sudah mempunyai juru selamat dan setiap dosa kita akan diampuni, maka kita menjadi boleh saja berbuat dosa? Sebuah pemikiran yang juga dikritik oleh Paulus. Apakah ketika orang sudah menjadi Kristen dan ia diampuni dosanya, bahkan tidak hanya dosa masa lalu, tetapi dosa yang akan terjadi ketika kita meminta ampun kepada Tuhan, itu kemudian membuat orang Kristen menjadi bebas berbuat dosa? Tentu tidak. Atau apakah juru selamat itu hanya untuk kita sendiri? Kita sudah diselamatkan, kita sudah mempunyai juru selamat. Apakah kita hanya menginginkan juru selamat itu untuk kita sendiri, bukan untuk orang lain, apalagi orang yang tidak kita sukai? Apakah kita mempunyai keinginan untuk memperkenalkan juru selamat itu kepada orang lain juga? Ada juga yang mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias dengan jabatan nabi, imam, dan raja. Apalagi posisi sebagai raja, membuat kita juga menjadi anak-anak raja, begitu katanya. Tetapi apakah keinginan menjadi anak-anak raja ini adalah keinginan supaya setiap kebutuhan hidup kita atau setiap keinginan kita itu terpenuhi? Renungkan ketika keinginan kita tidak tercapai, oleh karena Yesus memang juga tidak menjanjikan setiap keinginan duniawi kita akan tercapai. Apakah kita menjadi kecewa dan melupakan Yesus? Yesus juga adalah Allah yang Maha Kudus. Tentu dengan pengertian ini kita juga harus membenci dosa, tidak melakukan dosa. Dan masih banyak konsep-konsep lain tentang Yesus yang harus juga dimurnikan. Apakah setiap konsep yang kita miliki itu adalah konsep yang salah, hanya untuk memenuhi keinginan kita, ego kita? Ataukah konsep itu sudah dimurnikan oleh pengertian kita sesuai pengajaran Yesus sendiri? Lanjut. Ayat 33 sampai 38. Di sini kita diberikan sebuah peringatan. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis,
Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Barang siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Barang siapa malu karena aku, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu. Sebuah pengajaran yang memurnikan pemahaman-pemahaman para murid dan juga pemahaman kita. Menjadi pengikut Kristus tidak selamanya baik-baik saja. Dan seluruh keinginan kita harus terpenuhi. Bahkan kita diminta untuk menyangkal diri dan memikul salib. Mari kita juga merenungkan pengorbanan Yesus di kayu salib. Ia sudah menderita badani, tetapi juga yang paling menyakitkan adalah penderitaan mental dan spiritual. Ia ditinggalkan para murid, ia disalibkan justru oleh orang-orang yang hendak ia selamatkan. Lalu apakah kita akan meninggalkan Yesus hanya karena keinginan kita tidak terpenuhi? Ketika kita tidak setia kepadanya, maka sesungguhnya kita sedang menghina Kristus, menghina kematiannya. Kita mengorbankan hidup kekal hanya untuk kenikmatan sesaat. 2 Petrus 3 ayat 18 mengatakan, di hadapan Tuhan 1 hari sama dengan 1000 tahun, dan 1000 tahun sama dengan 1 hari. Umur kita mungkin akan mencapai 70, 80, 90 atau 100 tahun. Tetapi di hadapan Tuhan itu belum 1 hari. Kalau 1 hari oleh Tuhan sama dengan 1000 tahun. Kalau 2 Petrus 3 ayat 18 tadi mengatakan di hadapan Tuhan 1 hari sama dengan 1000 tahun dan 1000 tahun sama dengan 1 hari. Jadi kalau misalnya umur kita mencapai 100 tahun, 100 tahun itu masih terlalu sedikit, masih terlalu pendek di hadapan Tuhan. Karena kita akan berhadapan dengan kekekalan. Kekekalan itu tidak ada batas waktunya. Apakah kita akan mengorbankan kekekalan itu hanya untuk keinginan-keinginan kita yang sesaat ini? Jika kita tidak setia, atau dalam tanda kutip hanya mau menyelamatkan nyawa kita, maka kita akan kehilangan nyawa kita. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama adalah apakah kita siap kehilangan dunia demi keselamatan yang kekal? Mari kita renungkan bersama. Amin.